Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Galuh Maruya, NRP 3121510605, kelas A D3 PJJ Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan modul ke-7 untuk tugas 7B, yaitu membuat CRUD, create, read, update, delete dalam satu file PHP. Nah, pada kode CRUD yang tertulis dalam satu file PHP ini dibuat dengan koneksi database menggunakan API MySQLi. Nah, CRUD itu sendiri adalah create untuk membuat data, read untuk membaca dan menampilkan data, update untuk mengupdate atau mengubah data. Terus kemudian ada delete untuk delete atau menghapus data. Nah, di sini saya sudah siapkan database-nya. Nah, dengan nama ini petani. Nah, nama database-nya ada pertanian. Ada pertanian. Terus kemudian dengan struktur ini ya, tabelnya. Jadi sini ada pertanian dengan struktur tabel dengan nama tabel panen. Ini yang berisikan ini ID, nama tanaman, hasil panen, lama tanam, dan juga tanggal panen. Seperti ini. Dan kita kembali ke sini dengannya. Ini sudah saya siapkan file index.php. Ini adalah file indeksnya. Di bagian section head ini, di sini ini ada title CRUD petani kode. Nah, kemudian ada ini link rel, icon, href-nya ini http www.petanikode.com. Nah, di sini kita menggunakan MySQLi prosedural, yaitu ini ya, MySQLi Connect. Nah, di sini ada localhost, root. Nah, localhost ini sebagai server name-nya, kemudian ini root ini sebagai username-nya, kemudian ini kosong ya, ini untuk password-nya saya kosong karena di database-nya saya tidak kasih password. Kemudian ini ada nama database-nya, pertanian. Dan jika gagal maka MySQL-nya nanti akan jadi error ya. Kemudian ini ada fungsi ini ya, fungsi tambah data atau create. Nah, dapat ini ya, function tambah. Function tambah ini untuk menambahkan data. Pada bagian ini, nah ini jika btn simpan, jika btn simpan ini diklik, ya, maka akan memanggil time. Maka akan memanggil time. Time ini untuk mengambil waktu sekarang pada komputer server. Nah, kemudian ini ada nm, variabel nm tanaman. Nah, di sini merujuk ke bagian nama, bagian name pada form. Nah, begitu juga dengan ini hasil, terus lama, dan juga tanggal panen. Kemudian if di sini data telah terisi, if di sini ini data telah terisi, maka akan melanjutkan ke bagian ini.
Jika data terisi, maka akan melanjutkan ke bagian ini, variabel SQL insert into tabel panen. Isinya ini ada ID, nama tanaman, hasil panen, lama tanam, dan juga tanggal panen. Kemudian ini value-nya. Ini ditulis yang ini, ID, nama tanaman, hasil panen, lama tanam, dan tanggal panen ini ditulis sesuai dengan yang di dalam database. Kemudian kita simpan ya. Kemudian kita simpan MySQL query, MySQLi query. Nah, selain itu maka ini muncul pesan ya, tidak dapat menyimpan atau data belum lengkap. Kemudian di sini ada form action. Form action ini dengan metode post. Nah, ini kemudian field setnya ini ada ini legend heading 2 tambah data. Nah, labelnya ini ada nama tanaman, terus kemudian nama tanaman, input type text, name, nm tanaman. Nah, terus kemudian ini ada hasil panen, ini namanya hasil, terus lama tanam ini namanya lama, dan tanggal panen ini tgl panen, tanggal panen. Nah, kemudian ada input type submit. Input type submit dengan name, ptn, simpan, dan value simpan. Nilainya simpan. Dan ini ada reset atau bersihkan, untuk membersihkan. Kemudian yang kedua ini ada fungsi baca data atau read ya. Nah, fungsi function ini, function tampil data ini untuk membaca data dan menampilkannya dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada ini SQL select bintang form tabel panen. Nah, di sini ada SQL ini ya, variabel SQL ini. Nah, yang artinya kita mengambil seluruh data yang ada dalam tabel panen. Yang ada dalam tabel panen. Nah, kemudian variabel query ini MySQLi query. Ini ada koneksi SQL. Nah, kemudian ini ada echo field set. Nah, echo field setnya ada ini heading 2 data panen. Lalu dan ini ada tabel border sama dengan 1. Kemudian ini ada echo tr ini ya, atau bagian kolomnya untuk data ID, nama tanaman, hasil panen, lama tanam, tanggal panen, dan juga ini ada tindakan. Kemudian pada while ini, pada while MySQLi fetch array ini digunakan untuk mengambil baris hasil sebagai array asosiatifnya. Kemudian ini pada coding PHP-nya ini ada echo variabelnya data ID,
terus nama tanaman, hasil panen, lama tanam, dan juga tanggal panen. Nah, pada bagian ini, TD ini, tindakan ada dua, yaitu ini, ada anchor href, update, dan delete. Kemudian untuk fungsi berikutnya yaitu ubah data atau update ya. Ini ada function ubah yang digunakan untuk mengubah data. Nah, ada bagian ini. Nah, ini jika if insert sini post btn ubah, jika btn ubah ini diklik ya, maka akan mengambil ini ID. Jika akan mengambil ID, terus kemudian ini nm tanaman, terus hasil, lama, dan tanggal panen. Ini akan diambil semua dan dicek. Ini. If empty, nm tanaman, empty hasil, empty lama, empty panen. Ini jika ini ya, empty tanaman, hasil, lama, dan panen ini kosong atau tidak ada, maka jika kurang maka akan muncul ini, maka akan muncul data tidak lengkap, akan muncul ini data, maka data tidak lengkap. Tapi jika sudah terisi, maka akan menjalankan ini variabel perubahan, nama tanaman, hasil panen, lama tanam, dan tanggal panen. Seperti ini. Kemudian ini ada SQL update tabel panen, update tabel panen, set, terus kemudian ini yang mengambil dari ini perubahan, ini dari perubahan, kemudian where-nya ini adalah ID. Nah, karena ID sering digunakan sebagai patokan atau key sebuah tabel. Nah, kemudian di sini ada update, variabel update namanya SQLi query. Nah, ini. Terus ini ada insert, get, aksi. Nah, aksinya nanti sama dengan update. Dan get aksinya ini sama dengan update. Terus ini ada header lokasinya tetap di index.php. Kemudian ini ada tampilkan form ubah. Nah, jika kita klik btn ubah, maka akan memunculkan sebuah form. Nah, kemudian pada ini form action, ini ada ini input
input type hidden. Ada input type hidden, name, ID, yang artinya tidak menampilkan ID-nya. ID-nya tidak ditampilkan, di hidden. Yang ditampilkan adalah nama tanaman, hasil panen, lama tanam, dan juga tanggal panen. Kemudian ini ada input type submit. Input type submit, name, btn, ubah. Maka perubahan akan disimpan. Ini maka perubahan akan disimpan. Kemudian di sini ada fungsi yang terakhir, yaitu ada fungsi delete ya, hapus. Nah, fungsi hapus ini, fungsi hapus, ada function hapus ini untuk menghapus data. If insert get id, insert get aksi. Insert get id ini, nah ini bagian, kemudian bagian hapus ini kita mengambil id saja. Kemudian di sini variabel SQL hapus ini ada ini delete from tabel panen where id, kemudian ini SQL hapus, kemudian variabel hapus ini MySQLi query, koneksi SQL hapus. Ini untuk eksekusinya. Nah, kemudian ini ada if hapus, variabel hapus, $hapus ini get aksi sama dengan delete. Headernya ini header location index.php. Kemudian ini ada program utama. Program utama ini bertindak sebagai router yang mengatur pemanggilan fungsi. Nah, misalkan pada halaman home, fungsi yang dipanggil adalah tambah data dan tampil data. Nah, ini bisa dilakukan dengan struktur pemilihan switch case, ya. Pemilihan switch case ini. Nah, di sini ada if, jika get aksi, terus ini ada switch get aksi, switch get aksinya ada ini case create. Case create yang dijalankan adalah fungsi tambah ini ya, tambah, kemudian case read ini ada tampil data, kemudian update ini ada ubah dan juga tampil data, terus kemudian case delete ini adalah hapus, kemudian dan defaultnya ini adalah tidak ada data kosong, tidak ada data kosong. Kemudian ini ada tambah dan tampil data. Baik, langsung saja kita lihat ke tampilannya. Nah, di sini sudah saya buka tampilannya. Nah, tampilannya itu seperti ini, ada tambah data, dan juga data panen ya di sini. Pertama, kita lakukan tambah data. Misalkan kita isikan di sini yang belum ada kacang hasil panennya ada 2.345 kilo, terus kemudian lama tanamnya ada 4 bulan misalkan, terus ini tanggalnya misalkan tanggal sekarang, lalu kita klik simpan. Nah, maka data kacang itu tadi akan menambah di sini, menambah di tabel, muncul di tabel nih, kacang hasil panennya sekian, terus lama tanamnya 4 bulan, terus tanggal panennya ini.
seperti ini. Nah, lalu untuk yang kedua kita tambah data yang tidak lengkap mungkin ya. Kita contohkan mungkin akan mengisi data cabai, terus hasil panen tidak usah diisi, lalu lama tanamnya kita isi 3 bulan, lalu kita simpan. Maka akan muncul ini, pesan tidak dapat menyimpan, data belum lengkap ya. Maka akan muncul pesan seperti di bawah ini, tidak dapat menyimpan atau data belum lengkap. Kemudian kita lakukan tambah data lagi dengan lengkap dan kita simpan. Misalkan kita dicapai ada, kemudian ini ada 3.500 kilo, lama tanamnya ada sekitar 3 bulanan. Misalkan kita isi ini tanggal 5, terus kita simpan. Nah, ini maka akan bertambah lagi ya data panennya. Nah, kemudian kita ingin menambahkan data lagi. Menambahkan data lagi. Sorry. Kita lakukan ini. Ya, tambah data. Misalkan nama tanamannya ini jagung. Nah, terus kita klik ini, klik bersihkan ini ya. Kita nggak jadi menambahkan data, maka kita klik bersihkan. Nah, seperti ini, maka ini ya akan ke reset formnya akan ke reset. Yang semula kita ketika jagung jadi hilang karena kita klik bersihkan tadi. Kemudian kita lakukan fungsi update ya atau ubah data. Misalkan di sini kita ubah data kacang. Kita klik ubah. Nah, maka akan muncul di form. Misalkan kacang ini kita ganti dengan apa ya? Kacang. Kita ganti dengan kacang tanah. Kacang tanah. Terus kemudian kita simpan perubahan. Nah, maka akan berubah menjadi kacang tanah seperti ini. Kemudian kita lakukan fungsi ini, hapus ya. Misalkan kita ingin menghapus cabai, kita klik saja ini, hapus. Maka cabai, data panen cabai tadi hilang, sudah terhapus. Kemudian kita juga bisa melakukan fungsi ubah. Misalkan kita sini bakau, kita ubah. Bakau ini kita ubah yang datanya, misalkan datanya di sini salah semua. Jadi kita bisa langsung klik di sini, hapus data ini. Nah, maka datanya sudah terhapus. Baik, demikian presentasi modelku 7, tugas yang 7B dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.